Halo teman-teman praktikan, saya Esther Octaviana akan menemani kalian dalam modul 2 khususnya pada kegiatan praktikum pertama, yaitu tentang jaringan muda atau yang sering disebut sebagai jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel embryonal. Pada umumnya, jaringan meristem memiliki sifat berupa sel yang berukuran kecil, berdinding tipis, vakuola kecil, dan jumlahnya banyak, serta tidak terdapat ruang antar sel. Berdasarkan asalnya, jaringan meristem terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu praktikan dapat mengamati dan menjelaskan tentang struktur anatomi, ujung akar, dan ujung batang yang tersusun oleh jaringan muda atau jaringan meristem. Alat yang kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu mikroskop, sedangkan bahannya kita menggunakan preparat awetan seperti preparat membujur akar aloe SP, preparat membujur batang Sambanicus javanica, dan preparat melintang batang Ricinus communis. Dalam kegiatan praktikum ini kita menggunakan prosedur yang pertama, praktikan mengamati sediaan preparat, kemudian menggambar bagian-bagian pada preparat secara lengkap di lembar kerja. Kemudian, praktikan memberi keterangan dalam fungsi dari masing-masing preparat yang digunakan. Dalam preparat penampang membujur akar aloe SP, praktikan harus mencari bagian-bagian berupa dermatogen, korteks, plerom, peribum, dan juga pusadium. Dalam preparat penampang membujur batang Sambucus javanica, praktikan harus mencari bagian-bagian berupa promeristem, protoderm, procambium, dan meristem dasar. Dalam preparat penampang membujur batang Ricinus communis, praktikan harus mencari bagian-bagian berupa epidermis, korteks, serat floem, kambium pembuluh, dan xilem sekunder. Sekian penjelasan mengenai kegiatan praktikum tentang jaringan meristem atau jaringan muda. Selamat mengerjakan laporan, semoga sukses! Halo teman-teman praktikan, selamat datang di praktikum struktur tumbuhan. Saya Valencia akan menemani teman-teman dalam modul 2 khususnya pada kegiatan praktikum 2 yang mempelajari tentang jaringan dewasa, yaitu jaringan pelindung dan jaringan dasar. Jaringan merupakan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu jaringan pelindung dan jaringan dasar. Jaringan pelindung merupakan jaringan terluar atau epidermis, yang dimana jaringan ini memiliki derivat seperti sel gabus, trikoma, stomata, dan sel kipas. Jaringan dasar merupakan tempat berlangsungnya aktivitas tumbuhan. Bentuk jaringan dasar atau sel parenkim seperti prismatik, silindris, dan lain-lain. Adapun tujuan kegiatan praktikum ini, yaitu praktikan dapat mengamati dan menjelaskan struktur jaringan dewasa pada tumbuhan, meliputi jaringan pelindung, epidermis, dan derivatnya, dan jaringan dasar yaitu parenkim. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan praktikum ini, yaitu mikroskop cahaya, pipet tetes, gelas objek, cover glass, pinset, dan kuas. Serta bahan yang digunakan dalam kegiatan praktikum ini meliputi daun waru, daun kumis kucing, daun kecubung dan daun jagung, daun tomat, batang tebu, dan daun durian. Untuk pembuatan preparat segar, semua bahan digunakan langkah sebagai berikut. Pertama, kita ambil bahan yang akan kita amati. Kemudian, iris setipis mungkin bagian yang akan kita amati.
Selanjutnya, irisan tersebut dipindahkan ke gelas objek. Kemudian, irisan diberi aquade secukupnya dan ditutup dengan cover gelas. Terakhir, dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop hingga derivat epidermis dapat terlihat dengan jelas. Untuk pembuatan preparat segar, semua bahan digunakan langkah sebagai berikut. Pertama, kita ambil bahan yang akan kita amati. Kemudian, iris setipis mungkin bagian yang akan kita amati. Selanjutnya, irisan tersebut dipindahkan ke gelas objek. Kemudian, irisan diberi aquade secukupnya dan ditutup dengan cover gelas. Terakhir, dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop hingga bagian parenkim terlihat dengan jelas. Dalam preparat sayatan permukaan bawah daun waro, praktikan harus mencari bagian-bagian dari trikoma dan sel epidermis. Dalam preparat sayatan permukaan bawah daun durian, praktikan harus mencari bagian dari trikoma. Dalam preparat sayatan permukaan bawah daun tomat, praktikan harus mencari bagian-bagian dari trikoma dan epidermis. Dalam preparat sayatan permukaan bawah daun kumis kucing, praktikan harus mencari bagian-bagian dari trikoma dan epidermis. Dalam preparat sayatan epidermis batang debu, praktikan harus mencari bagian-bagian dari sel silika, sel gabus, dan sel panjang. Dalam preparat sayatan permukaan bawah daun jagung, praktikan harus mencari bagian-bagian dari epidermis, sel tetangga, sel penutup, dan porus. Dalam preparat sayatan permukaan bawah daun kecubung, praktikan harus mencari bagian-bagian dari stomata dan sel tetangga. Dalam preparat sayatan permukaan bawah daun kumis kucing, praktikan harus mencari bagian-bagian dari stomata dan sel tetangga. Dalam preparat irisan melintang tangkai daun kana SP, praktikan harus mencari bagian-bagian dari sel parenkim dan ruang udara, serta menyebutkan tipe parenkimnya. Dalam preparat irisan melintang tangkai daun Eschihornia carcipes, praktikan harus mencari bagian-bagian dari sel parenkim dan ruang udara, serta menyebutkan tipe parenkimnya. Dalam preparat awetan melintang daun Pinus sp, praktikan harus mencari bagian-bagian dari epidermis, lapisan kutikula, hipodermis, parenkim, xilem, floem, dan saluran Hurst, serta menyebutkan tipe parenkimnya. Dalam preparat awetan melintang biji siames, praktikan harus mencari bagian-bagian dari kulit biji, butir-butir amilum, dan lapisan aleoron, serta menyebutkan tipe parenkimnya. Dalam preparat awetan melintang akar siames, praktikan harus mencari bagian-bagian dari epidermis, eksodermis, parenkim korteks, endodermis, xilem, dan floem, serta menyebutkan tipe parenkimnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai kegiatan praktik 2, yaitu jaringan pelindung dan jaringan dasar. Selamat mengerjakan dan semoga sukses. Halo teman-teman praktikam, saya Esther Octaviana akan mendampingi kalian dalam modul 2, yaitu kegiatan praktikum 3 tentang jaringan penguat, jaringan pengangkut, dan jaringan sekretori. Perlu kalian ketahui, jaringan penguat berfungsi untuk memberikan kekuatan pada bagian tumbuhan. Nah, jaringan penguat itu terdiri dari 2, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Sedangkan jaringan pengangkut berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah serta mendistribusikan zat-zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, jaringan pengangkut itu terdiri dari 2, yaitu jaringan
silem, dan jaringan floem. Sedangkan jaringan sekretori berfungsi untuk menyimpan zat-zat sisa dari proses sekresi, ekskresi, dan rekresi dari tumbuhan. Nah, contoh dari jaringan sekretori yaitu hidatoda, kelenjar garam, sel-sel kristal, dan sebagainya. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu praktikan dapat mengamati dan menjelaskan tentang struktur jaringan dewasa pada tumbuhan yang meliputi jaringan penguat, jaringan pengangkut, dan jaringan sekretori. Pada praktikum kali ini kita menggunakan alat dan bahan seperti mikroskop, gelas benda, silet, cover glass, aquades dan pipet tetes, daun keladi atau Colocasia asulenta. Sedangkan untuk bahannya kita menggunakan dua jenis, yaitu preparat awetan dan preparat segar. Untuk preparat awetan yang pertama yaitu penampang melintang batang Hibiscus rosa sinensis, penampang membujur batang Hibiscus sativa, penampang melintang akar zimis, penampang melintang batang zimis, penampang melintang batang Ricinus communis. Sedangkan untuk preparat segar kita menggunakan penampang melintang daun Colocasia asulenta. Dari preparat melintang batang Hibiscus rosa sinensis, praktikan harus mencari bagian-bagian berupa lentisel dengan koriveloid, velum, velogen, veloderm, daerah dilatasi, ruang lendir, parenkim korteks, sklerenkim cambium, silem, floem, jaring-jaring empur, dan kolenkim tipe anguler. Dalam preparat membujur batang Hibiscus subdantiva, praktikan harus mencari bagian-bagian berupa kolenkim tipe lameller, parenkim, dan serabut sklerenkim. Pada preparat melintang batang zimis, praktikan harus mencari bagian-bagian berupa epidermis, sklerenkim, parenkim, berkas pengangkut, floem, sarung sklerenkim, silem, dan kolenkim. Dalam preparat melintang batang Ricinus communis, praktikan harus mencari bagian-bagian berupa epidermis, korteks, serat floem, cambium pembuluh, dan silem sekunder. Pada preparat melintang akar zimis, praktikan harus mencari bagian-bagian berupa epidermis, eksodermis, endodermis, parenkim korteks, floem, dan silem. Dalam preparat melintang daun Chrysanthemum sp, praktikan harus mencari bagian-bagian berupa pori-pori, epitem, dan pembuluh angkut. Untuk preparat daun Chrysanthemum sp diambil dari buku Plant Anatomy edisi kedua, karangan dari Crack et al. 2018. Demikian penjelasan kegiatan praktikum tentang jaringan penguat, jaringan pengangkut, dan jaringan sekretori. Selamat mengerjakan laporan, semoga sukses!